Iya, dari pernikahan dini, terus stunting dan perceraian.
dari narasumber kita ya teman-teman. Jadi aku mau ngasih tahu juga sama teman-teman, kita itu sebagai perempuan itu gak harus yang namanya di rumah. Kita boleh loh duduk di parlemen ya, pastinya boleh dong ya. Soalnya banyak nih, udah ada bahkan pun yang jadi presiden itu Bu Megawati, udah ada yang jadi menteri-menteri, Bu Susi jadi menteri perikanan. Jadi untuk teman-teman, kita gak harus aja duduk berdiam diri di rumah, tapi kita boleh berkarir, kita boleh berdampak seperti maksud kita tema kali ini. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah, sejauh mana sih perempuan muda dapat membawa dampak positif dalam perubahan politik dan kebijakan? Nah, mungkin aku mau dengar nih pendapat dari Kak Aulia. Ya, jadi menurut saya itu sangat berdampak ya, karena kan intinya itu substansi dari hak-haknya perempuan itu kan hanya dimengerti oleh kita itu sendiri gitu kan. Itu aja sih. Oke, jadi ya diri kita sendiri yang tahu ya Kak, bukan orang lain gitu. Oke, mungkin saya pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Ini soal pertanyaannya tadi lumayan mudah banget ya. Mungkin kita semua kan pasti paham, teman-teman di rumah dan di sini juga pastinya paham dong dengan pertanyaan tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa sih harapan kakak-kakak terhadap perempuan muda yang terlibat dalam politik, terutama terkait peran mereka dalam memajukan agenda keadilan dan kesetaraan? Nah, aku mau dengar nih dari narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Salsa. Oke, baik Kak. Kalau aku sendiri, harapan terhadap perempuan yang terlibat dalam politik, terutama peran mereka dalam memajukan agenda keadilan dan kesetaraan, itu mungkin mereka bisa tidak membeda-bedakan kita sebagai kaum perempuan untuk berkembang lebih maju lagi. Jadi tadi yang dimaksud dari Kak Salsa ya teman-teman, kalau misalkan kita mayoritas perempuan itu nggak harus yang hanya tadi berdiam ya Kak ya, nggak boleh kayak kan biasanya stigma perempuan ini ada di bawah laki-laki ya. Kita bukan maksudnya kita mau naik di atas laki-laki itu enggak, tapi kita juga pengen bahwasanya kita bisa loh, kita bisa terlibat loh gitu dalam kegiatan-kegiatan laki-laki, bukan hanya harus laki-laki aja, kita juga butuh penghasilan sendiri pastinya ya kan. Bukan hanya minta uang jajan ke suami, minta uang jajan ke orang tua, tapi kita juga butuh uang pribadi untuk kita, untuk kesehatan diri kita, untuk kayak makeup, hal-hal yang lain lah pokoknya kayak gitu. Nah, mungkin aku pengen denger nih tambahannya dari kau ya, gimana Kak? Ya, jadi harapan dari saya itu semoga perempuan itu ya lebih memahami eksistensinya, kemudian juga dia lebih mengetahui potensi dirinya, dan yang kayak apa teman kita tadi bilang, lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain, Iya, kan? Agar dia mampu mengajak perempuan lain untuk bisa sejalan dengan dia. Itu aja. Oke, lebih menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain gitu. Perempuan lain ya, oke, khususnya perempuan lain gitu. Nah, karena tadi harapan ya, aku pengen dengar nih dari semua narasumber nih. Tadi Kak Salsa bilang udah, Kak Aulia udah. Nah, sekarang Kak Balkis nih, gimana Kak harapan Kakak? Harapan aku tentunya seperti yang Nadia sampaikan tadi, perempuan itu harus bisa menciptakan agen perubahan, maksudnya bisa menjadi sosok agen perubahan ya dalam dalam isu sosial seperti sekarang. Kayak Milo udah jelasin tadi ya, kayak isu-isu perempuan tuh banyak sekali loh, dan yang selalu duduk itu adalah perempuan, ya enggak? Kekerasan seksual, ya kan diberikan perempuan, bukan laki-laki ya. Jadi partisipasi kontestasi politik ini perempuan harus
harus mungkin kalau bisa jangan ikut partisipasi aja gitu ya, tapi memang harus bisa lanjut nih di sistem politik gitu. Karena kita harus memperjuangkan hak-hak kita perempuan dengan membangun equality politik yang inklusif gitu. Terus juga dengan kepemimpinan perempuan diharapkan ya masyarakat akan lebih sadar bahwa pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sosial dan politik. Begitu sih. Oke, boleh tepuk tangan nih untuk narasumber kita. Nah, sekarang saya mau dengar nih pendapat dan harapan dari narasumber kita, Kak Nabila. Menurut aku kalau untuk harapannya ya dengan keterlibatan aktif tadi perempuan di sistem politik, semoga itu menjadi apa ya, menjadi jalan untuk membentukkan stereotip yang nanti kita sebutkan masing-masing terkait dengan kepemimpinan perempuan gitu. Jadi kemudian terkait dengan pengambilan kebijakan nanti bagaimana partisipasi aktif perempuan ini bisa melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan yang pro sensitif dan terhadap kepentingan perempuan itu sendiri. Ini tadi. Oke, jadi inilah maka tanggapan dari narasumber kita. Jadi kalau misalkan dalam pemilu kita nggak boleh golput, bener ya? Oke, nanti kalau misalkan aku bilang pemilu kita bilang golput ya Kak? Oke.